Salam Sobat Budaya. Di sini saya berdiri di samping sebuah pataka yang merupakan koleksi Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Pataka ini disebut dengan Sang Padmanaba Wiranagari, yang dalam bahasa Indonesianya Sang Teratai Kemuliaan Pembela Negara. Kita sebut ini pataka semacam ini dengan awalan sang yang menyatakan penghormatan, seakan-akan pataka semacam ini adalah makhluk hidup yang dapat berkehendak dan memiliki perasaan. Akan tetapi memang demikian tradisi lama di Indonesia untuk menyatakan penghormatan kepada benda-benda yang keramat atau benda-benda yang sangat berarti bagi kehidupan suatu negara atau suatu kelompok atau suatu grup tertentu di masa lampau. Kita masih ingat bahwa pada zaman Islam kata-kata sang tersebut akhirnya digantikan oleh kata-kata yang lebih panjang, yaitu kiai. Maka ada barang-barang tertentu, peralatan-peralatan tertentu yang dihargai di Keraton Mataram, misalnya disebut dengan kiai walaupun bukan manusia. Gamelan Kiai Guntur Madu misalnya, kemudian banyak sekali kiai-kiai yang lain. Semua adalah peralatan belaka. Demikian juga pada zaman Majapahit pra-Islam, kata-kata sang untuk menyatakan suatu peralatan tersebut sangat dihormati, senantiasa melekat kepada benda tersebut. Makalah disinilah kita melihat suatu kewajaran tentang penyebutan Sang Padmanaba Wiranagari, Sang Teratai Kemuliaan Pembela Negara. Sang Padmanaba Wiranagari sebetulnya merupakan pataka yang sudah ada sejak zaman Singosari. Konon kabarnya Sang Padmanaba sendiri sudah ada pada zaman pemerintahan Ranggawuni atau Wisnuwardana antara tahun 1228 sampai 1268. Pada masa tersebut Sang Padmanaba Wiranagari dibuat oleh pandai besi, pandai perunggu lebih tepatnya, untuk digunakan sebagai pataka kerajaan Singosari. Ketika kemudian tahun 1293 adanya serbuan Raja Gelang-Gelang ke kerajaan Singosari yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Singosari, Sang Padmanaba Wiranagari diselamatkan oleh seorang menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya, untuk di kemudian hari pataka yang sama Sang Padmanaba Wiranagari menjadi pataka Majapahit. Di kerajaan Majapahit yang didirikan pada tahun 1293, Sang Padmanaba Wiranagari, pataka ini begitu dihormati. Legitimasi seorang raja ada di sini. Ketika seorang raja berkuasa tanpa memiliki pataka, maka raja tersebut adalah raja palsu, raja yang tak memiliki kekuasaan, karena tanda resmi seorang raja yang berkuasa adalah sebuah pataka. Sang Padmanaba Wiranagari tampil di hadapan kita berupa ini, sekuntum bunga teratai yang kelopaknya terdiri dari 9 helai, dan kemudian dia memiliki mahkota berupa lingkaran belah rotan, dilanjutkan dengan
Hiasan di atas mahkota tadi yang terdiri dari, kita lihat, 9 kelopak, serta kemudian di atas terdapat kuncup bunga tersebut. Tentu kita bisa melihat bahwa Padma semacam ini atau teratai semacam ini tak melukiskan Padma atau teratai di alam bebas, tetapi syarat dengan makna yang hingga kini belum dapat kita urai satu persatu. Namun demikian, disinilah kita melihat bahwa Sang Padmanaba Wiranagari senantiasa menjadi benda yang sangat dihormati. Dihormati dengan keberadaannya, seolah-olah keberadaannya merupakan keberadaan sang penguasa, yang mana penguasa tersebut keberadaannya sekali lagi dilegitimasi oleh Sang Padmanaba. Pada bagian tengah kita bisa melihat di situ terdapat motif tumpal yang pada bagian atas dan pada bagian bawah. Motif tumpal pada bagian atas terdiri dari 12 buah. Motif tumpal pada bagian bawah terdiri dari 8 buah. Serta kemudian paling bawah di sini kita bisa melihat pataka ini dihiasi dengan 4 buah kala yang terdapat pada 4 penjuru. Kala atau Banaspati adalah wajah raksasa yang akan mengusir kejahatan ketika kita berusaha memasuki atau mendekati suatu tempat suci. Sehingga di sini Sang Padmanaba Wiranagari memiliki fungsi sebagai penghalau kejahatan sekaligus sebagai pelindung atau pembela suatu nagari. Setidaknya demikian arti lambang dari Sang Padmanaba Wiranagari. Sobat budaya, demikian tentang pataka Sang Padmanaba Wiranagari. Terima kasih.